Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Setelah Raon tahu kalau teman-temannya datang ke tempatnya, Raon pun langsung menitipkan kepala desa kepada Buren dan menyuruh mereka untuk pergi dari sana bersama dengan kepala desa ke tempat yang aman. Tapi sebelum mereka pergi, Blood Rapping pun langsung mengeluarkan tekanan yang luar biasa kepada mereka, yang membuat semuanya jadi susah bernapas dan rasanya seperti paru-paru mereka mau hancur. Selain itu, Blood Rapping juga merasa sedikit kecewa kepada mereka, karena bagi orang yang mengemban nama J-Card, mereka tidak bisa menahan tekanan dari dirinya. Lalu Raon pun berteriak kepada mereka supaya mereka sadar. Jika mereka tetap diam saja seperti patung, maka mereka semua bisa mati sia-sia. Oleh karena itu, Raon pun memerintahkan semuanya untuk memfokuskan auranya untuk bertahan dari tekanannya. Raon juga memerintahkan Buren untuk segera kembali ke desa untuk menyelamatkan para penduduk. Sementara itu, Runan dan Martha diperintahkan untuk mundur dan bersiap memberikan bantuan. Selain itu, ada satu hal lagi yang Raon sampaikan kepada mereka bertiga, yaitu jangan sekali-kali mereka berpikir untuk menghadapi Blood Rapping secara langsung. Jadi coba abati saja situasinya dengan teliti. Raon juga mengingatkan mereka dengan perkataan Rimmer, di mana mereka harus berjuang melewati batasan, dan inilah saatnya mereka melewati batasan tersebut. Mendengar semua ucapan Raon barusan, Blood Rapping pun menertawakan hal tersebut, karena melampaui batas saja masih belum cukup untuk mengalahkannya. Setelah itu, Raon pun berpikir kalau di belakang mereka itu ada para anggota pelatihan dan penduduk desa. Jadi begitu Raon kalah, semuanya pasti akan berakhir. Oleh karena itu, Raon pun saat ini sedang memikirkan cara menemukan celah untuk menyerang dan memenggal leher Blood Rapping. Mau bagaimanapun, Raon harus melakukannya meskipun mustahil seperti sedang berdiri di hadapan jurang tak berdasar. Di kehidupan Raon sebelumnya, Raon pasti akan kesulitan melawan Blood Rapping, apalagi sekarang. Kemudian Blood Rapping pun langsung maju untuk menyerang Raon, karena Raon hanya diam saja. Karena Blood Rapping lebih cepat dari sebelumnya, Raon pun merasa terkejut dan refleks mengeluarkan 10,000 Flame untuk bertahan. Namun hal tersebut bisa ditembus oleh Blood Rapping dengan mudahnya, hingga akhirnya Raon pun harus menahan serangan tersebut. Menahan serangan tersebut ternyata tidak mudah bagi Raon, sehingga Raon pun harus menghindari serangannya itu. Untung saja Raon berhasil mengubah lintasan serangan Blood Rapping sehingga Raon bisa menghindar. Jika Raon tidak bisa membaca alur serangannya dengan Ring of Fire, maka Raon pastinya sudah mati. Setelah serangan barusan, Raon pun berpikir untuk mundur dulu, tapi Raon masih belum bisa melakukannya. Selain itu, Raon juga membutuhkan anggota yang lain untuk menyaksikan pertarungannya melawan Blood Rapping, supaya pertarungannya itu bisa diobservasi, karena itulah satu-satunya cara untuk selamat. Lalu Blood Rapping pun mulai menyerang Raon kembali, tapi Raon masih bisa menghindari serangan tersebut. Blood Rapping sangat senang sekali melawan Raon karena kekuatan Raon tidak hilang hanya dengan satu serangan Blood Rapping. Blood Rapping juga jadi penasaran bagaimana Green War Demon bisa kalah melawan Raon. Tapi setelah melihat kekuatan Raon, semuanya jadi masuk akal. Meski begitu, Blood Rapping masih sedikit kecewa dengan Raon karena auranya itu adalah api, sebab api itu tidak mempan terhadapnya. Hal tersebut bisa terjadi karena efek dari helm yang dipakai oleh Blood Rapping yang memberikan trait Ogre. Ogre adalah monster yang kebal terhadap api. Bahkan dengan banyaknya panah api yang menembus tubuhnya pun, dirinya masih bisa bergerak bebas tanpa kesulitan sedikit pun. Karena Raon pun tahu dengan hal tersebut, Blood Rapping pun berkata, seharusnya Raon tahu tidak peduli berapa banyak aura yang Raon keluarkan, itu tidak ada apa-apanya bagi Blood Rapping. Raon pun menjawab, kalau api itu sia-sia saja, Raon hanya perlu menggunakan hal lain. Lalu Raon pun langsung mengubah auranya menjadi Frost Aura yang membuat Blood Rapping sedikit terkejut. Blood Rapping sangat terkejut karena tidak mengira anggota pelatihan seperti Raon bisa menggunakan aura elemental dan aura blade di usianya yang masih sangat muda. Oleh karena itu, Blood Rapping pun sekali lagi bertanya sebenarnya siapa Raon itu. Raon pun menjawab kalau Blood Rapping tidak perlu tahu karena nanti juga Blood Rapping akan mati di tangan Raon. Mendengar omong kosong Raon tersebut, Blood Rapping pun langsung menyerang Raon lagi, dan di sini Raon juga sama-sama maju untuk menyerang. Akibat serangan mereka barusan, ledakan pun terjadi kembali. Sementara itu, Buren dan anggota yang lainnya pun akhirnya datang kembali ke tempat Raon. Setelah datang dan melihat kembali pertarungan Raon melawan Blood Rapping, Buren pun terkejut lagi karena aura yang digunakan Raon itu bukanlah api yang biasanya, melainkan es, yang berarti Raon itu memiliki dua macam aura. Selain itu, Raon juga menggunakan aura blade di saat yang bersamaan. Dengan begitu, level Raon saat ini itu adalah Sword Expert. Martial artis dari seluruh dunia terbagi menjadi beberapa tingkat kekuatan. Tak peduli apa senjata mereka, mau itu pedang atau yang lainnya, mereka tetap akan dikategorikan berdasarkan tingkat penguasaan aura mereka. Mereka yang baru saja mulai mempelajari aura disebut beginner. Mereka yang sudah terbiasa dengan aura dan bisa menggunakannya tidak hanya pada tubuh mereka sendiri, tapi juga senjata mereka disebut sebagai aura user. Dan ketika aura user mengasah kemampuan mereka sampai bisa mengeluarkan aura pada senjatanya yang biasa disebut sebagai aura blade, maka mereka telah mencapai aura expert. Dengan kata lain, saat ini Raon benar-benar sudah berada di level Sword Expert karena dapat menggunakan aura blade.
Sementara itu Buren saat ini sulit untuk mempercayai apa yang sedang dirinya lihat, di mana Buren melihat Raon bisa melawan Blood Rapping 1 lawan 1 yang katanya berada di puncak level expert. Meski Raon bisa 1 lawan 1 melawan Blood Rapping, tapi di sini Raon hanya menggunakan kekuatannya untuk bertahan saja dan belum berhasil memberikan luka berat pada Blood Rapping. Memang benar jarak antara kekuatan mereka itu tidak bisa dihiraukan. Jadi tidak heran juga Raon hanya menggunakan kekuatannya untuk bertahan. Lalu seketika Raon pun melihat ke arah Buren, dan Buren pun menyadari kalau tatapan Raon itu adalah sinyal bahwa dirinya akan membuat celah untuk serangan kombinasi. Buren bisa mengetahui syarat tersebut karena Buren sudah menghabiskan banyak waktu bersama di pelatihan. Di sisi lain Martha dan Nuran juga sama-sama mengerti dengan tatapan Raon barusan. Setelah itu, Raon pun langsung menyerang Blood Rapping dengan pros auranya untuk menahan pergerakan dari Blood Rapping dan memerintahkan teman-temannya untuk langsung menyerang. Lalu tanpa ragu teman-temannya pun langsung maju untuk menerjang Blood Rapping karena Raon sudah membuat celah. Martha dan Buren juga merasa kalau serangan mereka kali ini akan berhasil dan membuat mereka menang. Namun sayangnya tidak semudah itu karena ternyata Blood Rapping sudah menunggu hal tersebut dari tadi. Lalu Blood Rapping pun mengeluarkan auranya dan membuat semuanya terpental dan gagal menyerang Blood Rapping lagi. Menyisakan Raon saja yang masih bisa berdiri di hadapan Blood Rapping. Selain itu, Blood Rapping juga merasa senang karena dirinya tidak perlu mencari mereka satu persatu, karena mereka malah membuatnya menjadi mudah dengan maju secara bersamaan. Blood Rapping juga berkata, kalau melihat orang yang harapannya hilang dan jadi putus asa juga adalah sesuatu yang tidak pernah membuat Blood Rapping bosan. Setelah itu, Blood Rapping pun mulai menyerang Raon kembali dengan kekuatannya. Sementara itu, Raon pun berkata kalau dirinya juga sama sudah menunggu hal tersebut terjadi. Semua killing intense yang diasah dari kehidupan Raon sebelumnya sebagai assassin telah menyatu dengan Frost dari Frost Aura, lalu dipadatkan menjadi satu titik melalui teknik 10,000 Flame sehingga jadilah teknik bernama Extreme Point yang saat ini Raon gunakan. Serangan tersebut benar-benar serangan dahsyat yang membuat tanah di belakang Blood Rapping ikut terkena efeknya. Namun ternyata serangan tersebut masih belum cukup kuat untuk bisa melukai Blood Rapping, meskipun sudah memusatkan auranya di satu titik. Selain itu, kalau Raon membuat kesalahan sedikit saja saat menggunakan teknik tersebut, maka Raon akan mati. Lalu Blood Rapping pun langsung memukul Raon hingga terpental. Dengan begitu, jarak kemampuan Raon dengan Blood Rapping ini benar-benar masih terlalu jauh. Sebelumnya itu, Blood Rapping sudah melemahkan auranya dan membuat Raon berpikir punya kesempatan. Tapi serangan Raon saja tidak bisa menusuk otot Blood Rapping karena Blood Rapping sudah memperkuat kulit dan ototnya untuk memblokir pedang. Dan kemampuan seperti itu, Blood Rapping saat ini berada di level Aura Master. Setelah mengetahui hal tersebut, Raon pun langsung berkata kepada teman-temannya kalau rencana mereka berakhir. Dan Raon juga memerintahkan semuanya untuk melarikan diri dari sana. Raon berkata begitu itu karena mereka tidak bisa mengalahkan Blood Rapping sekarang. Jadi Raon minta semuanya meninggalkan tempat itu dan evakuasi semua penduduk desa. Mereka benar-benar tidak mempunyai waktu lagi. Mereka harus mengevakuasi baik para anggota pelatihan maupun penduduk desa untuk mengurangi korban. Raon juga berteriak kepada Buren supaya tidak keras kepala, di mana dirinya akan mati sia-sia kalau terus melakukan semuanya dengan cara jihad. Mendengar hal tersebut, Buren pun tidak punya pilihan lain dan langsung memerintahkan para anggota pelatihan untuk fokus melarikan diri dari Blood Rapping. Buren juga memerintahkan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa yang bisa diselamatkan. Sementara itu Runan berkata kepada Raon di mana Runan minta Raon tidak boleh mati. Raon yang mendengarnya pun hanya bisa tersenyum saja. Lalu Blood Rapping pun berkata kalau mereka semua tidak akan bisa melarikan diri karena Raon terlihat sudah tidak bisa menahan Blood Rapping lagi. Kemudian Raon pun memanggil si Api Biru dan memberikan penawaran kepadanya. Mendengar hal tersebut, si Api Biru pun merasa senang. Tapi si Api Biru juga berkata kalau kondisi Raon itu sangat menyedihkan dan terlihat bisa mati kapan saja. Jadi si Api Biru pun bertanya apa yang mau Raon tawarkan kepada dirinya. Raon pun menjawab kalau tawarannya itu adalah mau yang mati Raon atau Blood Rapping. Raon minta si Api Biru memulihkan aura dan tubuh Raon. Sebagai gantinya Raon akan membiarkan si Api Biru memberikan amarahnya kepada Raon. Setelah Raon berkata begitu, si Api Biru pun langsung memulihkan tubuh dan aura Raon serta memberikan amarahnya kepada Raon juga di saat yang bersamaan. Raon yang menerima amarah tersebut pun langsung merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya dan membuat Blood Rapping terkejut apa yang dilakukan Raon hingga bisa pulih dalam sesaat. Blood Rapping juga tidak bisa memahami pemulihan Raon tersebut. Kemudian Raon pun berkata kalau Blood Rapping tidak perlu tahu hal tersebut. Raon juga meminta Blood Rapping untuk maju lagi karena Raon berniat menghibur Blood Rapping hingga matahari terbenam. Di sisi lain, Buren saat ini sedang memandu para anggota pelatihan untuk pergi dari desa. Mereka semua harus bergerak cepat karena tidak ada waktu lagi. Melihat Buren yang seperti itu, para anggota pelatihan pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa hal tersebut terjadi saat mereka semua ada di desa. Mendengar anggota pelatihan yang berkata begitu, Martha pun memberitahu mereka kalau saat ini Raon sedang menahan monster seorang diri demi orang-orang bisa kabur. Kondisi Raon juga saat ini sudah sangat parah di mana lengannya patah dan tulang rusuknya remuk. Tapi meski begitu, Raon tetap bertahan jadi Martha meminta semuanya untuk tidak mengeluh jika mereka tidak bisa membantu Raon yang sedang kesulitan. Mendengar perkataan Martha barusan, Buren pun setuju dan langsung memerintahkan semuanya untuk tidak mengeluh dan bergerak lebih cepat.
Selain itu, Kren juga sudah pergi untuk meminta bantuan dari tempat terdekat. Jadi Buren yakin tidak lama lagi bala bantuan akan datang. Lalu tiba-tiba di belakang Buren pun muncul Ogre dan membuat Buren bertanya-tanya bagaimana monster tersebut bisa ada di sana, apalagi bukan hanya satu. Tapi mereka datang secara bergerombol dan mengepung para anggota pelatihan. Ogre yang bekerja sama itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal karena mereka biasanya tidak seperti itu. Lalu Martha pun langsung menyimpulkan jangan-jangan hal tersebut itu adalah ulah Eden, karena Martha pernah dengar mereka bisa mengendalikan monster. Selain itu, alasan Blood Rapping mengabaikan yang lainnya itu karena mereka ternyata sudah melepaskan Ogre dari awal dan sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Sementara itu, para anggota pelatihan pun sudah putus asa dan merasa mereka semua akan mati. Tapi Buren pun langsung berkata kalau mereka jangan menyerah. Raon masih bertarung. Kalau mereka mati sia-sia, bagaimana bisa mereka menghadapi Raon yang sedang melawan Blood Rapping seorang diri? Martha pun setuju dengan Buren, dan Runaan berkata kalau mereka harus mengamankan penduduk. Setelah itu pergi untuk menyelamatkan Raon. Dengan begitu, mereka bertiga pun bertekad kalau mereka tidak akan mati di sana. Karena itulah rasa hormat tertinggi yang bisa mereka tunjukkan kepada Raon yang bertarung seorang diri demi mereka. Kemudian, mereka pun mulai maju untuk menyerang para Ogre. Tapi tiba-tiba hembusan angin yang mengalahkan para Ogre pun muncul dan membuat Buren terkejut. Lalu kita kembali lagi ke tempat Raon berada. Di sini Raon sudah benar-benar tak berdaya lagi. Sementara itu Blood Rapping menyuruh Raon untuk menyerah. Kondisi Raon saat ini itu lebih parah dari sebelumnya, di mana lengan kiri Raon itu patah lagi setelah dipulihkan oleh si api biru. Sehingga membuat Raon berpikir kalau lengannya itu mengganggu dan berniat memotongnya agar dirinya bisa bertarung lebih lama lagi. Setelah itu, Raon pun mulai sedikit pingsan dan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri kenapa dirinya melakukan itu semua. Saat ini otot dan kulit Raon berteriak kesakitan dan Raon menahan rasa sakit tersebut yang belum pernah dirinya rasakan sebelumnya. Bahkan tidak di kehidupan Raon sebelumnya. Kalau Raon yang ada di sini itu adalah Raon yang dulu, maka dirinya pasti akan lari tanpa pikir panjang. Lalu Raon pun tiba-tiba mengingat ucapan ibunya yang dimana ibunya itu meminta Raon untuk menjadi seorang swordman yang pantas menerima nama Jaeger. Setelah mengingat ucapan tersebut, Raon pun mulai sadar kalau Raon melakukan hal tersebut itu karena kenangan yang dirinya miliki bersama banyak orang. Runaan yang tampaknya tidak peduli pada orang lain ternyata lebih baik dari siapapun. Meski awalnya kacau, Buren sekarang mengejar impiannya. Lalu Martha pun tidak bisa tergoyahkan menjadi pilar untuk dukungan. Meski sifatnya kasar, tapi dirinya itu tangguh. Raon akan disebut pembohong jika dirinya mengatakan kalau dirinya tidak memiliki perasaan apa-apa pada mereka. Raon itu saat ini ingin menyelamatkan mereka, dan dengan perlahan menjadi swordman sesungguhnya keluarga Jaeger. Kemudian si api biru pun muncul dan bertanya, apakah Raon menerima amarahnya itu hanya untuk memberi waktu teman-temannya lari saja? Raon pun menjawab kalau hal tersebut memang benar. Si api biru pun berkata kembali kalau Raon itu memang hebat, tapi ada batasan sejauh mana Raon bisa terus mengabaikan amarah si api biru. Apalagi saat ini Raon saja sudah tidak sanggup untuk berdiri lagi setelah menerima amarah si api biru. Si api biru pun memberitahu Raon, di saat Raon menerima amarahnya maka Raon itu memang sudah ditakdirkan untuk gagal. Mungkin Raon bisa menghentikan si api biru untuk mengendalikan tubuh Raon. Tapi saat Raon setuju untuk membiarkan si api biru memberikan amarahnya maka semuanya sudah tamat. Di sisi lain, Blood Rapping pun berkata kalau Raon itu sudah mencapai batasannya. Tapi Blood Rapping mempunyai ide di mana dirinya tidak akan menghabisi Raon terlebih dahulu. Karena dirinya berniat menghabisi teman-teman Raon lebih dulu dan menyimpan Raon untuk jadi yang terakhir. Karena itu jauh lebih menghibur bagi Blood Rapping. Membayangkan ekspresi Raon melihat teman-temannya dipenggal saja sudah membuat Blood Rapping senang, apalagi hal tersebut terjadi. Mendengar hal tersebut, Raon pun merasa kesal karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena teman-temannya itu masih anggota pelatihan, mereka tidak mungkin bisa menahan serangan dari Blood Rapping yang berada di level Master. Oleh karena itu, Raon pun bertekad untuk menahan Blood Rapping terus sampai semuanya berhasil mengamankan diri mereka. Lalu Raon pun memaksakan dirinya untuk berdiri kembali dan berkata kalau dirinya yang merupakan keturunan langsung Glenn Jaeger suatu hari nanti akan menjadi swordman terkuat di benua. Jadi sampai jantung Raon berhenti berdetak, Raon tidak akan meninggalkan tempatnya saat ini dan membiarkan Blood Rapping pergi begitu saja. Mendengar hal tersebut, Blood Rapping pun memuji semangat yang dimiliki oleh Raon dan akan melawan Raon kembali untuk memberikan rasa hormatnya. Kemudian Blood Rapping pun berkata kalau dirinya akan mengingat nama Raon dan langsung menyerang Raon. Sementara itu Raon sudah tidak bisa menghindari serangan Blood Rapping lagi karena sudah kehabisan tenaga. Tapi tiba-tiba hembusan angin pun muncul yang dimana itu adalah tanda kalau Rimmer telah datang untuk membantu Raon. Datang-datang Rimmer langsung menahan serangan Blood Rapping barusan yang hendak ditujukan kepada Raon. Lalu Raon pun berkata kalau Rimmer itu terlambat dan Rimmer menjawabnya dengan meminta maaf karena dirinya ketiduran. Rimmer juga berkata kalau dirinya akan mengatasi sisanya jadi Raon bisa beristirahat. Setelah itu, Blood Rapping pun terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Rimmer bisa ke sana. Rimmer pun menjawab kalau dirinya tidak tahan melihat muridnya diinjak-injak oleh sampah seperti Blood Rapping. Mendengar hal tersebut, Blood Rapping pun tidak menyangka kalau Rimmer akan jadi pengawas misi anggota pelatihan. Karena kalau begitu tandanya keluarga Jaeger sekarang sudah jatuh.
Lalu pertempuran Rimmer dan Blue Draping pun terjadi. Blue Draping berkata kalau Rimmer saat ini sudah tidak seperti dahulu lagi. Serangannya saja nyaris tidak mengenainya, bahkan keseimbangan Rimmer juga sudah hilang. Oleh karena itu, Blue Draping pun bertanya, apakah rumor bahwa dantian Rimmer hancur dan membuat Rimmer lumpuh itu benar atau tidak? Rimmer pun menjawab kalau itu hanyalah rumor belaka. Kenapa Blue Draping percaya dengan rumor seperti itu? Rimmer juga berkata, entah dulu atau sekarang Eden masih saja ketinggalan berita. Sudah berapa lama Rimmer tidak di garis depan tapi hal itu masih terus dibicarakan. Blue Draping pun berkata kalau Rimmer itu berbohong karena terlihat jelas kalau pedang Rimmer itu sudah tidak seganas dulu. Dan kini pedang Rimmer itu hanya seperti hembusan angin sepoi-sepoi saja. Lalu Blue Draping pun langsung memperbesar kekuatannya untuk menyerang Rimmer karena Rimmer tidak bisa menyerang dirinya dengan cara seperti itu. Namun serangan Blue Draping masih bisa dihindari oleh Rimmer dengan sangat mudah. Bahkan pergerakan Rimmer masih sangat baik tanpa aura. Kemudian Raon pun berpikir jika Rimmer menggunakan aura pasti Rimmer sudah menang dari awal. Tapi kenapa Rimmer bertarung tanpa menggunakan aura? Apakah Rimmer memang sengaja menunjukkan swordmanship-nya kepada Raon? Rimmer benar-benar sudah gila karena berusaha mengajar pada situasi seperti itu. Setelah itu Rimmer pun berkata kalau Blue Draping itu banyak bicara saja dan tidak bisa menangkap Rimmer yang lemah. Mendengar ucapan tersebut, Blue Draping pun merasa kesal dan berkata kepada Rimmer untuk berhenti bermain-main dan hadapi dirinya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Rimmer pun mulai berpikir kalau dirinya memang tidak bisa terus santai seperti itu. Karena kalau seperti itu terus, Rimmer akan terbebani. Oleh karena itu, Rimmer pun langsung memerintahkan Raon untuk memperhatikan dirinya. Di sini Rimmer berniat memperlihatkan cara J-Guard bertarung dan level yang harus dicapai oleh Raon. Lalu Rimmer pun langsung mengeluarkan skillnya yang bernama Swordfield Creation Eye of Storm. Melihat skill tersebut, Blue Draping pun berpikir kalau dirinya tidak bisa kabur karena aura Rimmer sudah memenuhi dan menekan tempat mereka bertarung. Oleh sebab itu, Blue Draping memutuskan untuk menghancurkan hal tersebut karena itulah satu-satunya cara. Kemudian, Blue Draping pun maju untuk menyerang Rimmer dan di sini Rimmer juga maju untuk menyerang Blue Draping. Mereka berdua sama-sama maju untuk menyerang hingga akhirnya terjadilah benturan kekuatan yang sangat dahsyat sampai membuat ledakan terjadi. Setelah serangan tersebut, Blue Draping pun berkata kalau Rimmer telah berhasil mengurangi separuh kekuatan tubuh dan aura lalu mengumpulkan semua angin ke dalam pedangnya yang disebut dengan Sword Realm. Tapi Blue Draping pun masih tidak percaya dengan yang dirinya rasakan karena orang yang tidak memiliki darah J-Guard seperti Rimmer bisa menciptakan Sword Realm. Rimmer pun mengkoreksi hal tersebut. Itu bukanlah Sword Realm, tapi itu hanyalah tiruan saja dengan meminjam kekuatan alam karena elf itu dekat dengan alam. Kemudian, Blue Draping pun berkata kembali kalau dirinya menyesali satu hal, yaitu dirinya tidak membunuh Raon. Apapun caranya, mereka harus menyingkirkan Raon. Jika Raon masih ada, maka Raon akan mengacaukan rencana besar Eden. Benar hal tersebut, Rimmer pun menjawab kalau dirinya tidak bisa membiarkan Raja Muda mereka jatuh ke tangan sampah seperti Eden. Lalu Blue Draping pun berkata kepada Raon kalau dirinya memang punya kualifikasi sebagai raja. Tapi Raon jangan terlena begitu saja karena Eden juga masih punya talenta yang bisa menyaingi Raon. Hari ini Blue Draping memang kalah oleh Rimmer, tapi kedepannya tidak ada yang tahu akan seperti apa. Setelah itu, Rimmer pun mendatangi Raon dan berkata kalau Sword Realm adalah teknik yang harus Raon kuasai sebagai seorang J-Guard. Berbeda dengan maga yang membuat barir dengan mana, Swordman menciptakan barir tersebut dan pencapaian jiwa dan momentumnya sudah dibangun. Sword Realm diciptakan dengan menggabungkan semua hal, mulai dari pengalaman, pencapaian, aura bahkan masa depan. Karena Raon adalah keturunan langsung, maka Raon bisa melakukan hal tersebut suatu hari nanti. Sampai saat itu tiba, Rimmer minta Raon untuk belajar dan mencari banyak pengalaman. Lalu teman-teman Raon pun datang dan mereka juga langsung berlari ke arah Raon karena mereka merasa senang melihat Raon masih selamat. Di sisi lain, Rimmer berpikir bagi orang yang bukan berdarah J-Guard, membuka Sword Realm membutuhkan beberapa syarat. Di luar pengalaman, dibutuhkan talent dalam atribut dan vitality yang melampaui kekuatan fisik, yang artinya hal tersebut itu mengonsumsi kehidupan. Selain dantian Rimmer yang sudah terluka, membuka Sword Realm juga beban yang luar biasa bagi Rimmer. Meski begitu, Rimmer tidak menyesali apa yang sudah dirinya lakukan. Karena apa yang ditunjukkan Raon sebelumnya kepada Rimmer itu adalah tanda kalau raja baru telah terlahir. Selain itu, saat Rimmer melihat Raon yang seperti itu, Rimmer juga memutuskan kalau dirinya akan mengakui Raon sebagai raja barunya. Bagi Rimmer yang sudah tidak merasakan kehidupan lagi sejak dantiannya hancur, anak-anak di anggota pelatihannya memberikan makna kehidupan baru bagi Rimmer. Dan sekarang mereka benar-benar menjadi kehidupan baru bagi Rimmer. Oleh karena itu, Rimmer tidak menyesal kehilangan sedikit umurnya. Dan sebelum umurnya habis, Rimmer juga ingin melihat Raon menjadi Raja J-Guard yang baru. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di sini Raon dan kawan-kawan akhirnya berhasil mengalahkan Blue Draping dan Eden dengan bantuan Rimmer. Selain itu, di saat Rimmer melawan Blue Draping, dirinya juga menggunakan kekuatan yang membuat dirinya kehilangan sebagian umurnya. Meski begitu, Rimmer tidak menyesali hal tersebut karena hal tersebut adalah pengorbanan dirinya untuk kelahiran Raja baru J-Guard. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Raon? Kita tunggu saja kelanjutan perjalanan Raon di video selanjutnya.